Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dari kelompok 42 Praktikum Tema. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan percobaan 1 dan percobaan 2 di Praktikum Tema Modul 3. Langsung saja untuk percobaan 1, di sini kita menggunakan Nuvoton NUC 140, yang dimana di sini NUC 140 VE 3CN. Di sini kita menggunakan chip GPIO-A, GPIO-B, dan GPIO-E. Di sini pada bagian panel kiri, kita ubah pin dari GPIO-A, pin 12 sampai 15 menjadi enable. Di sini sudah kita ubah. Lalu scroll ke bawah, yang dimana kita ubah mode control pin 12 sampai 15 menjadi output. Lalu di panel kiri configuration ganti dari GPIO-A menjadi GPIO-B. Lalu ubah pin enable disable EINT1 menjadi enable. Kemudian kita ke GPIO-E, kita akan mengenable pin 0 sampai 7, lalu scroll ke bawah, ubah mode menjadi edge trigger, dan juga mengubah tipe menjadi falling low. Setelah itu kita akan menggenerate, karena saya sudah menggenerate, langsung saja ke QID. Di sini saya sudah menaruh source code pada main.c dan juga source code untuk init.c. Untuk penjelasan dari main.c-nya sendiri, source code dari main.c-nya sendiri, di sini pada percobaan 1 merupakan percobaan yang menggunakan GPIO-A pin 12 sampai 15 yang menjadi LED, dan GPIO-B EINT1 yang merupakan external interrupt pada kode menggunakan library DRV GPIO-H dan DRSYSH dalam mengatur GPIO. Fungsi init berfungsi untuk melakukan inisialisasi awal pin GPIO yang digunakan. Pada bagian main, di sini terdapat sebuah loop yang dieksekusi selama microcontroller berjalan, yang mana loop tersebut akan mempengaruhi LED yang terhubung pada GPIO-A pin 12, 13, dan 14 dinyalakan secara bergantian dengan fungsi DVR GPIO set bit, dan dimatikan menggunakan fungsi DRV GPIO CLR bit. Dan dimatikan menggunakan dan fungsi DRVSYS delay digunakan untuk membuat delay antar perubahan status LED selama 1 detik. Lalu untuk hasil percobaan dari modul satunya sendiri, di sini kita bisa melihat kalau bisa dilihat seperti ini ya untuk hasilnya. Next kita ke percobaan 2. Untuk percobaan 2-nya di sini kita masih menggunakan Nuvoton yang sama, yang dimana perbedaannya di sini kita menggunakan chip di panel utamanya itu adalah GPIO-A, GPIO-B, dan GPIO-C. Lalu pada panel kiri, ubah pin enable dari GPIO-A dari pin 12 sampai 14. Kita ubah menjadi enable, di sini kita sudah ubah. Lalu scroll ke bawah untuk mengubah mode kontrol pin 12 sampai 14 menjadi output. Di sini udah kita ubah menjadi output. Lalu untuk GPIO-C masih sama seperti tadi. Untuk pinnya masih sama dari 12 sampai 14. Ini pun di output dari 12 sampai 14. Lalu selanjutnya
Scroll ke bawah untuk ubah menjadi edge trigger. Di sini kita juga sudah. Setelah itu klik generate. Generate, karena kita sudah menggenerate, kita langsung saja ke QID untuk membuka file yang tadi. Open file. Sebentar. Yang ini. Ini. Sebentar, error sepertinya. QID. Percobaan 2 modul 3. Oke. Di sini saya akan memasukkan source code karena tadi belum sempat dimasukkan. Percobaan 2 modul 3. Ini percobaan 2. Percobaan 2 modul 3. Oke. Untuk di sini sudah saya tambahkan untuk percobaan 2 modul 3-nya. Untuk penjelasan dari percobaan 2 modul 3 ini, pada source code-nya ini yang dimana menggunakan GPIOA pin 12-14, yang mana merupakan LED pada microcontroller Nuvoton ini. GPIOB menggunakan external interrupt, dan GPIOC pin 12-14 yang menggunakan GPIO pada microcontroller Nuvoton ini. Untuk kode percobaan 2 ini memiliki output apabila keypad ditekan, maka dalam LCD akan membuat angka sesuai urutan keypad yang ditekan tersebut. Untuk mana ya? Untuk dari include DRVGPIOH ini berfungsi untuk melakukan import header file yang berisi deklarasi fungsi-fungsi untuk mengakses dan mengontrol GPIO pada microcontroller. Untuk yang kode yang ini digunakan untuk melakukan import header file yang berisi deklarasi fungsi-fungsi untuk mengatur sistem dan delay pada microcontroller. Lalu yang scan key ini untuk melakukan import 7 segment display. Lalu untuk yang void init ini merupakan fungsi inisialisasi untuk inisialisasi program. Lalu untuk main void ini di sini digunakan di sini merupakan fungsi utama program dan akan memanggil fungsi init untuk inisialisasi hardware. Mendeklarasikan variabel angka dalam menyimpan nilai yang dibaca pada keypad, dan terdapat looping dalam menjalankan program terus-menerus. Pada looping tersebut terdapat beberapa hal, yaitu menyalakan dan mematikan beberapa LED. LED tersebut adalah di GPIO di pin 12, 13, dan 14 bergantian dengan fungsi DRVSCS delay. Pembacaan keypad dengan fungsi scan key, nilai angka yang memiliki simpanan kemudian akan ditampilkan dengan fungsi show 7 segment. Show 7 segment untuk DRVSCS delay untuk menampilkan nilai pada 7 segment pada waktu tertentu. 7 segment ditutup dengan fungsi close 7 segment. Oke, langsung saja untuk gambar dari hasil percobaannya. Berikut adalah gambar dari hasil percobaan. Yang dimana ketika keypad ditekan, akan membuat angka sesuai urutan keypad yang ditekan tersebut. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.